usikum wa nafsi wa ya taqabbalah faqad fasal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi khalaqa aswada kullaha mimma tumitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Lalu terpelakar insana bilasan taklim summa berkata asfala sabirin illa ladina amanu wa amilu sholihati wa lahum ajrun ghairu mamnun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan taufik hidayah, utamanya hidayah yang berupa Islam, hidayah yang berupa iman, dan masih banyak nikmat yang lain yang tentunya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Satu di antaranya adalah nikmat kesehatan, sehingga pulau panjenengan bisa bisa meluangkan waktu sejenak untuk mengikuti kajian ba'da subuh di masjid yang tercinta Ikhwanul Muslimin. Mudah-mudahan dugi kula panjenengan oleh Allah dicatat sebagai tholabul ilmi yang sesungguhnya mencari ilmu itu adalah merupakan satu kewajiban bagi umat Islam. Yang kedua, salam yang selalu kita aturkan kepada Nabi akhir zaman baginda Rasulullah sebagai suri tauladan yang terbaik. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya sehingga yaumul hisab, sehingga yaumul qiyamah, sehingga yaumul akhir kita akan mendapat syafaatnya, yang otomatis kita akan masuk bersama beliau rahmatul jannah. Amin Allahumma amin. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, pemirsa dimana saja berada, subhanallah khalaqal aswaja kullaha. Sesungguhnya Allah menciptakan semua itu berpasang-pasangan. Maksudnya Allah, contoh ingkang paling sederhana, ada yang sudah mendapat daya derek sholat subuh berjamaah, niku angel banget. Paling tidak panjenengan sudah dibangunkan oleh Allah oleh para malaikat itu 3:30, niku kuat ya. Kemudian masih berlanjut lagi wonten ingkang semaan kajian, namun demikian yang belum bisa derek positif teknik mawon. Karena karena mungkin masih disebutkan dengan dinasnya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ketika Allah yang Maha Suci tadi menciptakan pasangan-pasangannya, pasangan Allah itu atau ciptaan Allah itu berasal dari 3 hal. Yang pertama, mimma tumbitul ardu, artinya Allah menciptakan
makhluk ini dari tumbuhan dan dari bumi. Yang kedua, ciptaan Allah adalah berasal dari diri sendiri. Wa min anfusihim, dan yang ketiga, Allah menciptakan ciptaannya dari apa yang tidak tahu. Bamima layak lamun, dari ciptaan Allah yang berpasang-pasangan nanti saya akan mengangkat ciptaan Allah yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya aku ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Ciptaan Allah yang paling sempurna ini kita mempunyai tugas juga, diantaranya tugas itu yang pertama, manusia itu sebagai khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menciptakan sesuatu yang menjadi khalifah. Rabbana atina fid dunya hasanah, dan aku berikan kebaikan di dunia. Kepada siapa? Kepada umat manusia. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, bahkan ketika Allah ini ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya saya akan menciptakan khalifah di muka bumi, maka para malaikat setengahnya protes, mengapa Allah kamu ciptakan manusia? Bukankah manusia itu nanti akan merusak dan seterusnya. Maka Allah menjawab, qala ini a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya sungguh aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, mungkin panjenengan masih ingat Profesor Dr. Mukti Ali. Beliaunya pernah menjabat sebagai Menteri Agama di era Pak Harto. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan saya kebaikan di dunia. Potongan ayatnya seperti itu adalah terlahir dari surah Al-Baqarah 201. Penggalanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan saya kebaikan di dunia. Menurut Profesor Dr. Mukti Ali, bahwa kebaikan di dunia itu ada 3, wonten 3 itu Bapak. Yang pertama, kebaikan di dunia itu tidak lepas dari agama. Yang kedua, kebaikan di dunia itu tidak lepas dari ilmu. Yang ketiga, kebaikan itu tidak lepas dari seni. Agama yang dimaksud menurut Profesor adalah Islam adalah merupakan yang paling sempurna. Agama itu adalah agama yang berketuhanan yang Maha Esa. Ilmu, tolakul ilmi waridatun ala kulli muslim. Ilmu ini Ibu Bapak yang kadang juga diabaikan, juga diremehkan, padahal ini adalah sejajar, sama hukumnya, wajib. Contoh yang paling sederhana, cobi sesekali panjenengan ketika saya masih dinas,
Saya sengaja mencoba itu kalau hari Jumat itu sesekali pindah-pindah dari masjid satu ke masjid yang lain, hanya ingin mengetahui sejauh mana ilmunya bapak-bapak atau jamaah yang ada, maaf, mulai dari Boyolali, kemudian Campur Darat dan seterusnya. Itu saya katakan ya tidak mempunyai ilmu. Contoh yang sederhana, para jamaah, maaf, tapi saya yakin di sini sudah sangat punya ilmu. Padahal yang satu paket itu antara khotbah dengan 2 rakaatnya. Panjenengan meresani ketika ada khotbah itu masih ada yang merokok, masih ada yang sendagurau. Itulah satu di antaranya yang saya katakan paket. Karena apa? Karena keterbatasan ilmu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, seperti yang saya sampaikan pendapat Profesor Mufti Ali, bahwa Rabbana atina fid dunya hasanah, carilah kebaikan di dunia ada 3 faktor. Yang pertama agama, yang kedua ilmu, yang ketiga seni. Himpunan putusan tarjih itu mempunyai visi tentang kesenian. Secara harfiah, seni merupakan kesadaran estetis yang dikodratkan pada manusia yang melekat sejak lahir sampai dengan meninggal. Oleh Allah diberikan akal budi. Akal budi itu sunatullah. Yang pertama adalah karsa, yang kedua adalah cipta, yang ketiga adalah rasa. Karsa, cipta, rasa itu bisa terwujud dengan adanya rasio perbandingan. Contoh yang sederhana, untuk meyakinkan panjenengan, baru saja kita melaksanakan puasa Ramadan. Di situ ada bahasa bahwa zaman-zaman sebelum sekarang, ya ayyuhalladzina amanu dan seterusnya, Al-Baqarah 183, di situ ada perbandingan bahwa umat-umat sebelum kamu itu sudah berpuasa. Itulah yang disebut rasio. Kemudian nurani, nuraninya adalah merupakan hati. Jadi hatinya adalah merupakan rohnya. Artinya bahwa kita bisa beriman, kita bisa sadar, itu berpangkal pada roh yang disebut nurani. Daya imajinasi, imajinasi itu adalah hasil khayalan. Contoh, mungkin di tahun 2000-an sebelum ada HP, Pak Masrun, Pak Imam ini kalau mau menghubungi seseorang pasti harus datang ke rumahnya. Namun demikian sekarang sudah lain lagi. Kita cukup ber-WA, Pak inilah sudah saya susun jadwalnya, Pak Masrun sudah saya susun. Maka disinilah sebetulnya itu terlahir dari imajinasi karya umat manusia. Kita bisa menikmati adanya lampu
kita bisa menikmati adanya AC, kita bisa menikmati adanya mikrofon. Bahkan ketika sekarang itu sudah sangat canggih. Kalau misalnya ada ustadz-ustadz yang memang ustadz itu ustadz YouTube, Adi Hidayat salah satu contoh, masih banyak yang lain. Itu adalah terkenalnya itu adalah dari YouTube. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ladon kolaknal insana bi ahsani takwim, sesungguhnya manusia itu kami ciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Secara sederhana bahwa ciptaan Allah yang Maha Suci tadi, manusia itu adalah ciptaan yang paling sempurna. Karena apa? Karena manusia itu dibekali oleh karsa, rasa, dan cipta yang bisa menumbuhkan rasio nurani dan imajinasi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, setelah diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna dalam bentuk atau segalanya, maka manusia itu harus punya visi dan misi. Pengertian fi ahsani taqwim dalam bentuk yang sebaik-baiknya artinya bahwa manusia ini mempunyai beberapa keunggulan. Yang pertama, maha sempurna. Yang kedua, maha indah. Yang ketiga, maha baik. Dan masih banyak maha yang lain. Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari beberapa unggulan paling sempurna, paling baik, paling segalanya, maka manusia dilengkapi potensi. Potensi itu berupa yang pertama rohani, sehingga bisa timbul rasa cipta yang berbentuk intelektual, dilengkapi dengan karsa yang berbentuk spiritual, yang berikutnya dilengkapi dengan rasa yang berbentuk emosional. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, arti mencipta kurang namanya. Arti mencipta menurut pandangan Kamus Bahasa Indonesia, yang pertama adalah menjadikan sesuatu yang baru yang dulu tidak ada. Ingat bahwa ciptaan Allah yang pertama tadi adalah dari tumbuhan, yang kedua dari diri sendiri, yang ketiga dari apa yang tidak tahu. Terciptanya langit dan bumi, manusia dengan imajinasi dan bentuk apapun boten dugi mikir. Itulah yang disebut Maha Suci. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, menciptakan yang kedua, membuat atau mengadakan dengan kekuatan batin. Contoh, tidak bisa dipungkiri ketika saya itu setiap tahun hampir ke yang namanya Borobudur Prambanan karena mengantarkan anak-anak saya. Kita tidak akan bisa
berpikir bagaimana keberadaan Candi Borobudur, Candi Prambanan itu adalah hasil karya cipta dari imajinasi. Misalnya saya ambil contoh, Candi Prambanan itu adalah ciptaan dari Bandung Bondowoso. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, menciptakan yang ketiga menurut kamus bahasa Indonesia adalah mengadakan sesuatu yang kita belum pernah ada. Contoh yang sederhana, kita membuat perundingan. Dari perundingan itu lahirlah ketenangan. Contoh, ketika Pak Imam, Pak Mastur atau Pak Wakil, supaya masjid ini bisa tenang, kemudian bisa diramaikan, maka Pak Imam membuat jadwal. Siapakah besok itu khotibnya? Hari ini yang dijadwal saya untuk mengisi. Sehingga dari itu sebetulnya adalah sesuatu karya cipta yang berupa perundingan, sehingga bisa membuat ketenangan, ketentraman, kedamaian, keterbatasan, dan saling mengerti satu dengan yang lain. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, menciptakan yang keempat adalah membuat sesuatu hasil karya seni yang oleh majelis takjih saya bacakan sebagai isinya tadi. Tidak bisa dipungkiri, pesawat adalah satu karya seni. Kemudian mobil adalah suatu hasil karya seni. HP itu adalah merupakan hasil karya seni yang dulu tidak ada, sekarang jadi ada. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ini dengan terpaksa kita lanjutkan kepada episode berikutnya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat khususnya bagi pribadi, berguna bagi panjenengan yang ragu, yang selalu dirahmati oleh Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.